Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan lihat firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Iya. Ini adalah bagian dari pembacaan saya ketika mulai membaca Injil Lukas ya Bapak Ibu Saudara. Kita di page ini kita diharapkan untuk kita membaca Injil Lukas sampai tanggal 24 ya. Jadi dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 24 Desember menyambut Natal, kita membaca pasal-pasal di dalam Injil Lukas yang hanya berisi 24 pasal. Sekarang ini yang ada 24 orang, puji Tuhan. Ya, shalom Ibu Menanti, Ibu Ani Sepang, shalom Ibu Ruth Kaya, Ciheni, Bapak Hendrik Erik, Bapak Ibu Mangisi Sitorus, puji Tuhan, shalom, shalom Cimegi Lawrence, shalom Pastor Ferry, shalom Ibu Mertua Sahat, shalom Ma Ina, shalom Selti Sepang, shalom Mariam Ginting Bikrait, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Crispin Priska, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Rismawati Bortam, Pak Tegusu Prianto, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah tergabung di dalam morning altar pagi hari ini, puji Tuhan, 30 orang pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Tidak apa-apa, ayat 5 mulai. Pastor Ferry tolong baca. Dan Wahyu pasal 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak sedang akan mengkhotbahkan tentang meterai-meterai Bapak Ibu Saudara, karena itu memang perlu pergumulan khusus untuk menyampaikan kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. Itu bukan khotbah yang gampang untuk dikhotbahkan, yang mudah, yang lancar akan disampaikan tanpa pendalaman akan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya ingin mengambil bagian dari minyak dan anggur. Kalau Anda baca di dalam deskripsi daripada tayangan morning altar kita, judulnya pagi hari ini adalah minyak dan anggur. Nah, ketika meterai pertama dibuka itu ada kuda putih yang tampil, meterai kedua ada kuda merah padam tampil, meterai ketiga ada kuda hitam tampil. Dan saat ini kita sedang ngebahas apa yang dipegang oleh kuda hitam, ada penunggang kuda hitam ya. Penunggang kuda hitam itu dia memegang yang namanya neraca timbangan, dacing, alat penimbang yang menimbang sesuatu. Nah, saudara perhatikan. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6 ayat 6, saudara perhatikan ada peringatan di situ. Yang bagian pertama, suara yang terdengar ketika kuda hitam dan penunggangnya tampil. Di dalam pembukaan meterai yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, itu ada yang namanya suara terdengar di langit ya. Nah, suara itu berisi 2 hal yang saya baca, saya pelajari tadi pagi, Bapak Ibu Saudara. Saya tidur cepat, saya bangun lebih cepat. Dan saudara, di situ dibilang, aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar harganya, dan 3 cupak jelai itu sedinar harganya." Iya, sedinar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sedinar harganya. Jadi mau secupak gandum, mau 3 cupak jelai. Jadi takaran yang dihargakan
dari gandum dan jelai itu 1:3. 1 gandum, 3 jelai. Jelai itu adalah gandum dengan kualitas yang rendah ya Bapak Ibu. Saya tidak bicara soal itu. Tapi kita perhatikan di sini saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Secupak gandum sedinar harganya dan 3 cupak jelai sedinar harganya, itu adalah bicara soal peringatan. Ya, peringatan akan ada satu saat, akan ada satu masa, Bapak Ibu Saudara, akan terjadi yang namanya bahan pangan itu mahal. Tetapi tadi malam dan beberapa hari yang lalu Anda mendengarkan, minggu yang lalu Anda mendengarkan tentang bagaimana Allah itu bekerja dengan cara yang tidak masuk akal. Amin. Allah kita adalah Allah yang mampu bekerja dengan cara yang tidak sama dengan pikiran manusia. Out of the box, kita harus keluar dari kotak pemikiran kita yang sempit kalau kita mau berpikir tentang Allah. Ketika Anda mendapatkan yang namanya peringatan, nanti akan ada masa kelaparan yang besar terjadi. Masa kelaparan itu sudah di depan mata Bapak Ibu Saudara, tidak menunggu lama lagi, di mana harga pangan akan melonjak naik. Saat ini kan Bapak Ibu, kita sedang mengalami yang namanya harga-harga sedang menaik. Apalagi Desember. Ya. Nah ini peringatan yang pertama. Yang kedua, suara itu berkata, ini perhatikan, ini perintah. Perintah kepada siapapun yang mau merusakkan minyak dan anggur. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Siapapun yang mau mengganggu minyak dan anggur, ada batasan, ada perintah Tuhan di situ. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Nah, ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Minyak anggur ini bicara soal Anda dan saya, kita orang-orang percaya yang penuh dengan firman dan Roh Kudus. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah. Allah memberi batasan, Allah memberi perintah kepada penguasa dunia, kepada kelaparan, ya, kepada perang, kepada sakit penyakit, kepada hal-hal yang akan datang, yang akan tulai, yang akan melanda dunia ini nanti. Jangan engkau rusakkan minyak dan anggur. Jadi sekali lagi, minyak dan anggur itu Tuhan kasih perintah khusus. Di zaman yang sukar sulit, di mana minyak dan anggur, di mana secupak gandum sedinar harganya. Perhatikan Bapak Ibu, ini tidak sedang bicara soal minyak biasa, nanti minyak tanah akan naik, akan langka, minyak goreng langka, kita udah lewatin. Sekarang di NTT saya dengar lagi langka minyak tanah, ya, minyak tanah lagi langka. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, minyak dan anggur ini adalah tanda pengurapan dan sukacita dari orang-orang percaya. Perhatikan, orang-orang percaya menerima pengurapan Roh Kudus. Perhatikan, Matius pasal 25, orang-orang percaya yang hidup dengan pelita dan minyak. Pelita bicara firman Allah, minyak bicara soal pengurapan Roh Kudus. Mereka itu tersingkir, mereka itu disingkirkan oleh Allah, mereka rapture, mereka mengalami penyelamatan Allah. Perhatikan saudara, minyak dan anggur adalah gambaran orang-orang percaya yang penuh dengan firman dan Roh Kudus. Nah, orang-orang percaya yang penuh firman dan Roh Kudus adalah orang-orang yang diluputkan dari murka Allah saat meterai ketiga dibuka. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat sedikit tentang minyak dan anggur. Keluaran 29 ayat 40 sampai 43, Pak Soferi tolong baca. Keluaran 29, 40 sampai 43. Keluaran 29 ayat 40. Dan beserta domba yang satu, kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya. Pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan.
suatu korban bakaran yang Perhatikan, tetap, suatu korban bakaran yang tetap, suatu korban bakaran yang tetap di Tetap. antara kamu turun-temurun. turun-temurun Ya. di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman. Perhatikan kepada- Bapak Ibu Saudara, sana. sebentar. Minyak dan anggur ini diperlukan untuk ada di tempat pertemuan di mana Allah akan bertemu mereka di sana. Allah akan bertemu dengan yang namanya suatu pertemuan di mana ada terdapat minyak dan anggur. Jadi Allah hanya akan bertemu dengan anak-anak Tuhan yang memiliki minyak dan anggur. Ayat 43. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Perhatikan, kehadiran Tuhan itu membawa kemuliaan, dan kemuliaan itu akan menguduskan tempat pertemuan di mana Allah hadir, di dalam kemah di mana ada minyak dan anggur. Orang-orang percaya yang penuh dengan firman dan Roh Kudus di sana. Bagaimana bisa mau dirusakkan, Bapak Ibu Saudara? Sekalipun ada niat-niat orang untuk menghancurkan gereja Tuhan dengan berbagai-bagai cara. Sekarang puji Tuhan, undang-undang tentang penistaan agama telah dicabut, sudah dibatalkan, Bapak Ibu Saudara. Sudah dibatalkan. Saya ada posting di page Pastor Irene Karundeng, ya, Irene Karundeng. Itu saya posting di situ tentang pencabutan atau pembatalan undang-undang penistaan agama yang telah berhasil memenjarakan Bapak Ahok 2 tahun di penjara, Bapak Ibu, ya. Yang juga berhasil memenjarakan seorang ibu di Jambi kalau nggak salah bernama Ibu Meliana. Nah, puji Tuhan, undang-undang itu Bapak Ibu Saudara untuk menekan kekristenan. Nah, sudah dicabut. Jadi Allah itu sedang bekerja dengan cara yang luar biasa. Apapun, siapapun, undang-undang yang bagaimanapun yang akan coba-coba untuk menghancurkan minyak dan anggur, Tuhan akan bereskan. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah. Tuhan sedang membereskan. Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang besar hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat tentang anggur di dalam Mazmur 104 ayat 15. 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Saudara perhatikan, anggur ini, perhatikan, menyukakan manusia. Roh Kudus itu menyukakan hati manusia di tengah aniaya, di tengah kesukaran, kesulitan, di tengah masalah ekonomi yang berat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, anggur itu menyukakan. Jadi ketika ada pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya, orang Kristen yang percaya, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, itu akan membuat dia bersuka cita, hatinya penuh sukacita. Mukanya akan berseri. Kenapa? Ada minyak pengurapan. Minyak pengurapan Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan ada gandum, makanan yang menyegarkan hati manusia di sana. Nah saudara, kalau kita dengar 2023, apakah meterai ketiga itu dibuka 2023? Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Makanya saya bilang, kalau mau ngebahas tentang meterai itu perlu pendalaman yang luar biasa dulu. Nggak bisa saya belajar tadi pagi langsung saya bisa menyampaikan. Nggak bisa Bapak Ibu, ya. Jadi perhatikan. Ini makanya orang percaya, makanya kita selalu sampaikan di sini tentang bagaimana kita dipenuhkan Roh Kudus, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah sekarang Bapak Ibu, saya tidak mau mengatakan bahwa meterai ketiga ini akan dibuka tahun 2023, makanya rame-rame orang bilang 2023 itu akan masa gelap, akan masa namanya kelaparan. Nah jadi mau keadaan dunia 2023 dan kapanpun atau bagaimanapun ada perintah Allah. Perintah Allah itu pembatasan terhadap intervensi kuasa iblis, kuasa dunia terhadap orang-orang percaya. Orang-orang percaya kita dipagari oleh firman Allah. Kita dipagari oleh janji Allah. Kita dipagari oleh perintah Allah. Membagari di sisi utara, timur, barat, selatan. Orang-orang percaya yang mana? Yang penuh dengan firman dan Roh Kudus. Kapan
kapanpun, bagaimanapun ada perintah Allah, semua harus tunduk pada perintah dan kedaulatan Allah. Bukankah kemarin kita sudah belajar lagi tentang kedaulatan Allah dalam Yesaya 40 ayat 13 sampai 15? Mungkin Pak Soferi bisa kembali bacakan untuk sekedar mengingat kita lagi. Yesaya 40 ayat 13 mulai sampai 15. Tentang kedaulatan Allah. Yesaya 40 ayat 13, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Nih, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Atau memberi petunjuk kepadanya sebagai Atau ngasih penasehat? petunjuk menjadi penasehat daripada Tuhan. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat? Kepada siapa Tuhan minta nasihat? Untuk mendapat pengertian. Untuk Tuhan mendapatkan Dan pengertian. siapa yang mengajar Tuhan? Siapa yang ngajarin Tuhan jadi Menjalankan dosennya keadilan. Tuhan? Untuk Tuhan lakukan keadilan. Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan? Atau ngasih dia pengetahuan, Dan duduk di memberi sekolah. dia petunjuk Dan kasih dia petunjuk. supaya ia bertindak dengan pengertian. Supaya dia bertindak dengan pengertian. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah Iya, seperti titik air. perhatikan keadaan bangsa-bangsa di dunia. Perhatikan mereka yang akan mencoba-coba untuk menerobos batas-batas daripada pagar Tuhan, perintah Tuhan, untuk janganlah rusakkan minyak dan anggur. Sesungguhnya Janganlah bangsa-bangsa- rusakkan minyak dan anggur. Mereka itu seperti apa? Seperti ini. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah Hey. seperti setitik air. Bangsa-bangsa yang mencoba untuk merusakkan minyak dan anggur, mencoba untuk menerobos perlindungan Allah terhadap orang-orang percaya. Engkau hanyalah setitik air dalam timba, Dan dianggap seperti sebutir debu pada dan neraca. engkau pun dianggap sebagai sebutir debu Pada pada neraca. Perhatikan, penunggang kuda hitam tadi sedang memegang neraca, timbangan. Timbangan ya, perhatikan ya. Tetapi kalau dia sampai nembus minyak dan anggur, nembus perintah Allah, memberontak terhadap perintah Allah, tidak takut kepada Allah, maka perhatikan sesungguhnya dia dianggap seperti Debu. sebutir debu pada pada neraca. neraca. Nggak ada artinya, men. Ya. Sesungguhnya Sesungguhnya, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. haleluya, pulau-pulau. Ini bukan bicara soal satu orang, seorang penguasa, tapi ini pulau-pulau, Bapak Ibu, nggak lebih dari sebutir debu di atas neraca timbangan yang dipegang tadi oleh penunggang kuda hitam yang memegang neraca. Maka orang-orang yang mencoba untuk menembus batas perlindungan Allah terhadap orang percaya yang penuh dengan firman dan Roh Kudus, Bapak Ibu, mereka seperti sebutir debu di atas neraca. Mereka nggak bisa bikin apa-apa terhadap Anda, terhadap saya. Mereka nggak bisa bikin apa-apa terhadap Maina, terhadap Yulia Amsyir Bekasi, terhadap Santi Michael, terhadap Dedi Adi Kusnanto, terhadap Henny, terhadap Hendrik Ering, terhadap Ani Sepang, Crispin Priska, Santi Michael, haleluya, Dedi Adi Kusnanto, haleluya, Masya Lemintang, Athena Hesel. Mereka tidak akan bisa ngapa-ngapain kita. Kalau Anda, kita ini penuh dengan firman dan Roh Kudus dalam hidup kita. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah. Ada jaminan, ada batas. Tuhan kasih batas. Hei, kecelakaan. Hei, maut. Hei, penunggang kuda hitam. Hei, penunggang kuda hijau pucat. Hei, penunggang kuda merah. Aku kasih batas. Minyak dan anggur nggak boleh kamu apa-apain, nggak boleh kamu sentuh, apalagi kamu rusakkan. Haleluya! Betapa luar biasanya hidup dalam Tuhan Yesus, dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu perhatikan, siapa yang berani bilang ini Allah nggak adil? Allah itu harus begini dong, harus begitu dong. Wow, kita udah lihat berulang kali dalam Yesaya pasal 40, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudara perhatikan. Ini nubuatan tentang orang-orang percaya nanti. Yoel pasal 2 ayat 19. Yoel pasal 2:19. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu apa? Gandum. Yes. Anggur dan minyak. Haleluya. Dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi. Menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripada. Amin. Cukup. Terima kasih.
Dan kita lanjut Yoel 2 ayat 23 sampai 27, ini panjang. Ini Anda buka, sebaiknya Anda buka Alkitab ya Bapak Ibu Saudara, ini bagus sekali ayatnya. 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah. Di tengah keadaan neraca timbangan yang menimbang gandum dan anggur, secupak gandum yang menimbang gandum dan jelai, secupak gandum cuma sedinar, sampai sedinar harganya, 3 cupak jelai sampai sedinar, gaji satu pekerja selama 1 hari Bapak Ibu cuma bisa membeli 1 liter beras. Perhatikan. Di tengah-tengah keadaan kelaparan, sukar sulit, tapi adanya perlindungan Allah bagi orang-orang percaya yang punya minyak dan anggur yang penuh dengan firman dan Roh Kudus. Ini janji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai. Ya. Bersorak-soraklah. Amin. Dan bersukacitalah. Yes, karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim. Amin. Haleluya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim, seperti dahulu. Tempat-tempat pengiringan menjadi penuh tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Mana ada kelaparan? Mana 2023 orang percaya yang penuh firman dan Roh Kudus akan kelaparan? Nei. Terus tempat pemerasan kelimpahan anggur. Amin. Penuh sukacita. Haleluya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Kalau tahun 2022 engkau mengalami yang namanya hasil panenmu dimakan habis belalang pelahap dan sebagainya, Anda lihat ini. Tuhan akan memulihkan. Belalang pelahap dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak. Kamu akan makan di porsi, ditakar. Ada timbangan loh, ada neraca loh Bapak Ibu Saudara, oleh penunggang kuda hitam. Dia pegang neraca, dia pegang timbangan untuk menakar takaran makanan orang-orang yang ada di bumi. Dia pegang timbangan. Perhatikan ini. Tapi buat orang percaya, orang yang penuh dengan firman dan Roh Kudus, perhatikan, kamu akan makan banyak-banyak. Jadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan. Kita akan praise and worship. Yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Haleluya. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi. Kita nggak akan malu. Karena kelaparan minta-minta, nggak akan malu. Lalu ada 7. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang ada di antaramu, Israel rohani. Terus bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selamanya. Yes, beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah. Haleluya, amin. Ibu Marlen, haleluya, luar biasa. Vital Temar, luar biasa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita penuh dengan firman dan Roh Kudus, ini janji Allah buat kita, Sion, gereja Tuhan yang saat ini sedang mungkin ada yang ketakutan menghadapi 2023 yang tinggal beberapa hari ini. Tinggal 2 minggu Bapak Ibu ya. 2 minggu lebih dikit kita akan melewatin tahun 2022. Tetapi jangan takut, jangan khawatir jika engkau adalah orang-orang yang suka, yang kata Pastor Clay, candu sama firman Tuhan, candu sama doa, candu sama kehidupan rohani intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda akan mengalami pembatasan, dibatasin, maksudnya dilindungin Anda dari penunggang kuda hitam yang akan coba untuk datang dan mengurangi jatahmu, bahkan merusakkan minyak dan anggur. Anda ada dalam perlindungan janji Allah. Pegang janji itu. Saya di page saya tuliskan, saya tampilkan video daripada pastor, video singkat, klip video singkat dari pastor Philip Mantova. Dituliskan, janji Allah itu seperti gini ya. Kalau dari jauh itu gunung itu kelihatan, ya, gunung itu kelihatan. Tetapi kemudian setelah sudah dekat, kita nggak bisa lihat gunung lagi. Gunung itu hanya bisa dilihat dari jauh. Tapi kalau sudah dekat, kita sudah nggak bisa lihat lagi gunung itu ya. Nampak yang bentuk gunung seperti apa, nggak bisa lihat karena sudah dekat. Nah, banyak orang percaya, dia bilang bahwa banyak orang percaya justru ketika sudah dekat kepada janji Allah, malah mereka kepengen untuk melihat janji itu, tapi mereka sudah nggak bisa lihat dan mereka nggak percaya. Nah, jangan sampai kita ada pada keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sudah dekat dengan jawaban doa, kita mundur.
sudah dekat dengan janji Allah digenapi dalam hidup kita, kita mundur. Please Bapak Ibu Saudara, kuatkan hatimu di tengah-tengah keadaan dunia yang gak menentu ini. Tapi ada satu ketentuan, satu kepastian dalam Kristus Yesus. Ada dilarang kepada penguasa siapapun untuk tidak boleh merusakkan minyak dan anggur. Yaitu siapa? Anda dan saya, orang-orang percaya yang penuh dengan firman dan Roh Kudus. Apakah Anda termasuk salah satu di antaranya? Apakah Anda adalah orang yang penuh firman, penuh Roh Kudus? Anda bisa menjawabnya. Anda yang bisa menjawabnya. Nanti ya bulan-bulan kenaikan Yesus, sesudah kenaikan Yesus kita akan bicara banyak tentang Roh Kudus Bapak Ibu ya. Tentang Roh Kudus. Jadi bagaimana kita dibaptis Roh Kudus, bagaimana kita dipenuhkan Roh Kudus, bagaimana kita beroperasi di dalam Roh Kudus, itu semua nanti saya akan minta khusus untuk para pembicara yang akan berbicara tahun depan di kurang lebih 10 hari ketuaan Roh Kudus itu, untuk semuanya kita berbicara tentang Roh Kudus. Supaya Anda siapkan diri, Anda pasti masih umur panjang, sampai tahun depan kita masih akan jumpa lagi Bapak Ibu, kita akan dengarkan pelajaran-pelajaran ini akan mempersiapkan kita menjadi umat yang nanti Tuhan akan taruh pagar perlindungan. Sehingga ketika meterai ketiga ini dibuka, penunggang kuda hitam ini mulai berkeliling membawa dengan neracanya Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya akan terlindungi. Minyak dan anggur, kita orang-orang percaya akan diluputkan dari murka Allah saat meterai ketiga dibuka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yoel tadi ya, itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Nah Saudara, dan Anda perhatikan nanti di pasal 8, di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1, ini meterai keempat ya, dibuka ya. Coba lihat di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1. Itu mengerikan Bapak Ibu Saudara ketika meterai meterai ke berapa itu? Ketujuh ya dibuka. Coba dibacakan. 8 ayat 1. Wahyu 8 ayat 1. Iya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh. Meterai yang ketujuh Bapak Ibu ya. Maka sunyi senyaplah di sorga. Sunyi senyap di surga. Setengah jam lamanya. Oh, Bapak Ibu perhatikan. Ini meterai terakhir. Ini bicara soal, coba ayat 4. Ini bicara soal pujian penyembahan. Orang-orang percaya yang penuh dengan firman dan Roh Kudus adalah orang-orang percaya yang di Yoel pasal 2 ayat 23-27 tadi. Kita adalah orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, di mana kita akan bersuka cita, kita akan memuji menyembah Tuhan. Anda perhatikan, Wahyu pasal 8 ayat 1 bicara meterai terakhir, di mana ketika meterai itu dibuka, kita di surga itu akan ada yang namanya setengah jam, 30 minutes silent. 30 menit mereka diam. Kenapa? Karena mereka sedang menikmati ayat 4. Coba ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Perhatikan. Doa, pujian, penyembahan orang-orang percaya itu masuk di dalam bejana Tuhan yang akan menampung setiap air mata kita, yang akan menampung setiap duka yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Dan nanti ketika itu udah penuh, itu akan dibuka dan surga itu akan sepi, senyap, diam, kusyuk selama 30 menit. Untuk menikmati pujian penyembahan Bani Sion, orang-orang percaya yang penuh dengan firman dan Roh Kudus, ketika di masa yang sukar dan sulit terus memuji dan menyembah Tuhan. Satu saat nanti itu akan terbuka di hadapan surga, dan surga akan diam, gak sepi, semuanya diam dan menikmati pujian penyembahan orang-orang percaya. Kiranya ada tangisan, doa, pujian, penyembahan Anda dan saya, orang-orang percaya di page doa bersama Pastor Ferry Irene, yang ada di morning altar, yang ada di altar malam, yang tertampung di sana, yang Tuhan akan mencium, Tuhan akan menikmati, dan Tuhan akan diam, tutup mata mungkin dengan ekspresi yang wow, dengan penuh sukacita di hadirat Tuhan.
menikmati semua yang Engkau telah lepaskan di bumi. Saat Engkau berada di bumi, saat Engkau sedang susah, sedang sulit, sedang gak tahu mau bikin apa, tapi Engkau tahu ini yang harus aku lakukan. Aku mau memuji menyembah Allah. Aku adalah Bani Sion, mulutku tidak akan pernah tertutup. Aku tetap akan membuka mulut dan lidahku untuk memberikan pujian penyembahanku kepada Tuhan. Dan itu ada tersimpan di situ. Nanti satu saat akan dibuka dan Tuhan itu akan membuat seluruh surga diam. Mungkin mereka akan menyanyi Silent Night, Holy Night. Mungkin mereka akan menyanyi. Ini sebuah malam yang kudus, sebuah malam yang sunyi, yang sepi, tetapi penuh nantinya akan wow, seperti deru air bah. Luar biasa, luar biasa. Dan ini nanti Bapak Ibu Saudara, Anda akan perhatikan, ini akan terjadi. Ini akan terjadi nanti. Makanya sekarang, miliki kehidupan pujian penyembahan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jangan habiskan 5 menit Anda, 1 menit Anda, 10 menit Anda, 15 menit Anda, setengah jam Anda, 1 jam Anda dengan tidak berkualitas. Dan Anda merasa Anda sudah berdoa gitu, Anda sudah memuji menyembah Allah gitu, Anda sudah bangga, aku sudah habiskan 1 jam di hadirat Tuhan, tapi Anda tidak memberikan yang berkualitas. Itu nggak ada ditampung di sana. Yang akan membuat surga. Wahyu pasal 8 ayat 1 itu dan ayat 4 itu menjadi terdampaki oleh pujian penyembahan kita yang sangat berkualitas di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sebab itu hari-hari ini gunakan dengan baik waktu penyembahan. Saya hampir tidak pernah tidak menangis ketika saya menyembah Tuhan. Tadi pagi jam 4, jam 5 kami mulai berdoa penyembahan. Bapak Ibu Saudara, saya nggak berhenti menangis di hadirat Tuhan. Saya nggak berhenti menangis. Makanya saya bilang, saya itu lebih seneng doa sendiri. Kenapa kalau saya doa sendiri itu, saya nggak terpengaruh dengan orang-orang sekeliling saya. Kalau misalnya orang sekeliling saya menyembah Tuhan dengan luar biasa, saya bisa terpengaruhi mereka untuk tambah menyembah Tuhan dengan luar biasa. Tapi kalau orang sekeliling saya menyembah Tuhan ngantuk-ngantukan, males-malesan, ogah-ogahan, saya juga bisa terpengaruhi, Bapak Ibu. Makanya khotbah saya di waktu yang lalu buat saudara, itu adalah standar pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu ada dalam Yesaya pasal 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, maka Yesaya melihat langit terbuka dan Allah duduk di atas takhta yang menjulang tinggi. Dan para serafim melayani dia. Jadi ketika Yesaya melihat Allah, dia melihat Allah yang kudus. Tadi pagi Roh Kudus berbicara, kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan sedang mencari gerejanya yang kudus, gerejanya yang adalah Bani Sion, yang memuji menyembah Allah, yang penuh dengan firman dan Roh Kudus, yang akan mendapatkan perintah kepada setiap petaka, bencana, malapetaka, kelaparan, sakit penyakit, untuk tidak merusakkan minyak dan anggur. Haleluya. Untuk Anda dan saya, orang-orang percaya yang penuh dengan firman dan Roh Kudus, tidak akan disentuh dengan malapetaka yang dirancang Tuhan sendiri untuk mulai menghukum dunia yang jahat dan yang tidak mau dengar firman Tuhan. Tidak mau taat sama firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Shalom, Birong Emparang, Yohana Limbong, Pastor Rosofin Basai, Shalom Bapak Boris El Syukur, Shalom. Mari jadikanlah penyembahanmu penyembahan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jangan ogah-ogahan. Jangan ogah-ogahan untuk menyembah Tuhan. Jangan. Saya bersyukur ada Pastor Rosofin Basai di tim kami, di admin kami, yang selalu siap. Tadi malam harusnya tadi malam itu masih sebetulnya Pak Suferi, tapi Pak Suferi bilang nanti mulai tahun depan dia kembali akan melayani. Jadi saya ambil untuk tadi malam. Tetapi tadi malam saya nggak bisa melayani dan saya kontak Pastor Rosofin, dia siap melayani. Saya lihat dia kelelahan sih. Dan itu betul-betul saya bersyukur sekali. Thank you Pastor Rosofin. Saya bangga memilikimu sebagai kita sesama tim admin di dalam page ini. Sangat membantu. Pastor James dan Pastor
Febe mereka sangat sibuk saat-saat ini, jadi mereka hanya minta untuk 2 kali dalam seminggu melayani, besok pagi dan Kamis pagi ya, Rabu pagi. Nah sementara saya sedang siap-siap untuk pelayanan Natal, khotbah di 3 malam Natal. Dalam minggu ini 3 malam Natal saya akan khotbah. Jadi sebetulnya agak kesulitan untuk saya membagi waktu. Jadi kalau memang nanti ada saat Bapak Ibu Saudara tidak ada pelayanan, mungkin altar malam, mohon dimaafkan ya. Itu di luar daripada kesanggupan kami, di luar daripada kemampuan kami untuk mengendalikan segala sesuatu. Jadi kalau nanti sampai dalam minggu ini ada 1 altar malam, kita nggak ada tayangan, mohon dimaafkan Bapak Ibu Saudara. Karena mungkin saya sudah siap, tetapi tiba-tiba waktunya nggak bisa gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon dimaafkan, doakan kami supaya kami bisa tetap setia melayani Tuhan melalui page ini buat saudara. Oke, nah jadi saya akhiri di sini Bapak Ibu ya. Perhatikan di dalam yang tadi saya sampaikan, saudara perhatikan ada satu peringatan buat kita di sini tentang ketika meterai yang keberapa dibuka itu dan orang-orang itu sampai meminta batu-batu itu turun menimpa kami. Batu-batu turunlah menimpa kami karena saking menderitanya. Anda, saya jangan mau ada di situ. Karena pembesar-pembesar pun akan ketakutan, akan terkencing-kencing, Bapak Ibu Saudara. Meterai ke-6 Bapak Ibu dibuka, Wahyu 6 ayat 16. Ini sedikit saja saya sampaikan di sini sebelum saya tutup. Wahyu 6:16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Ini sebelum menuju kepada meterai ke-7 dibuka di Wahyu pasal 8 ayat 1 di mana tentang pujian penyembahan. Hosea 10 ayat 8 Pastor Ferry. Hosea 10 ayat 8. Hosea 10. Bukit-bukit awen, yaitu dosa Israel akan dimusnahkan sama duri dan rumput duri akan tumbuh di atasnya mesa-mesa dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit runtuhlah menimpa kami. Ada lagi Lukas 23 ayat 30. Maka orang akan mulai berkata-kata, gunung-gunung runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Bapak Ibu Saudara, ini orang-orang kaya loh, Bapak Ibu Saudara. Ini pembesar-pembesar akan sampai terkencing-kencing, menangis ketakutan. Pastor Rosevin sering berkata, pahlawan pun menangis, Bapak Ibu Saudara. Itu ada di mana Yoel ya? Sefanya. Pahlawan pun menangis, Bapak Ibu. Pada hari murka Tuhan itu terjadi. Jangan mau ditimpa hari murka Tuhan. Saat hari murka Tuhan Anda dan saya sudah disingkirkan, Bapak Ibu Saudara. Dari kepala si ular, dari mata si ular. Kita sudah disingkirkan dan kita sudah pergi ke padang yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dipelihara selama 3,5 tahun. Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Selama 2000 berapa ratus hari? 1260 hari. Selama 1260 hari kita akan dipelihara di sana, Bapak Ibu Saudara. Jauh daripada malapetaka yang akan dilepaskan Tuhan secara membabi buta, Bapak Ibu Saudara, ke atas dunia yang jahat ini. Jangan mau. Sebab itu mari jadilah orang Kristen yang percaya sungguh sama Tuhan. Jangan mau, saudara. Saudara perhatikan, saya akhiri di Lukas pasal 10 ayat 34 tentang minyak dan anggur. Lukas 10 ayat 34. Ia pergi. Ini orang Samaria yang baik hati ya, perhatikan. Lukas 10:34. Ia pergi kepadanya, kepada orang yang turun daripada Yerusalem yang dibabak belurin sama penyamun. Lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Cukup. Bapak Ibu Saudara, Anda perhatikan tentang minyak dan anggur. Minyak dan anggur ini berfungsi yang berikutnya sebagai ramuan mengobati luka. Minyak dan anggur adalah ramuan untuk mengobati luka. Seharusnya orang-orang percaya, jika Anda orang percaya yang penuh dengan firman dan Roh Kudus, engkau tidak akan melukai orang, tapi engkau akan membalut luka-luka orang. Amen. Itu standarnya Bapak Ibu Saudara. Itu standar daripada orang yang penuh dengan firman dan Roh Kudus.
maka dia tidak akan melukai orang, tapi dia justru akan membalut luka orang-orang. Tubuh orang-orang yang terluka akan dibalut. Itu tanda kita penuh dengan firman dan Roh Kudus. Nanti akan ada Tuhan kasih batas, Tuhan akan kasih pagar perlindungan buat kita pada saat meterai keempat dibuka. Minyak dan anggur diperintahkan oleh Tuhan. Siapapun yang mau menghancurkannya, jangan kamu hancurkan minyak dan anggur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya.